pada takut lah kalau Iya, perempuan-perempuan di iya. depan, jadi garda terdepan kita Betul. perempuan Aceh. Kenapa sekarang tidak? Kita merupakan madrasatul ula bagi anak-anak, pendidik pertama di keluarga. Betul. Apalagi pendidikan agama itu agama sangat utama sekali itu. Jadi memang syariat ini banyak yang nggak senang. Sebenarnya ada banyak yang di Aceh kita tidak boleh berjalan syariat Islam. Ya ada pihak-pihak yang nggak tidak senang. Betul. Kita harus perjuangkan, harus tetap ada. Wahai segala asosiasi rugata, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Ibu Mutia Azwar, selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Waduh, ini kita libur produktif Ibu ya. Walaupun libur, kita nge-podcast bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Alhamdulillah. Ya, selamat datang Ibu. Ya, Terima kasih atas undangannya. Di studio podcast kami yang sederhana ini, Masya Allah ya. Akhirnya kita ketemu Ibu ya. Senang sekali, alhamdulillah. Ini gimana Bu, kegiatan hari liburnya Ibu? Udah kemana aja nih? Oh ya, tadi saya baru aja dari daerah Indrapuri. Oh iya. Kebetulan diajak teman, saya singgah ke desa Dayah Baru. Oh iya. Alhamdulillah. Wow. Saya kebetulan sempat melihat hasil kerajinan ibu di sana, hasil kerajinan ibu-ibu di desa tersebut. Alhamdulillah bagus sekali deh tas kerajinan Aceh. Wah, ya. Alhamdulillah. Desa apa tadi namanya Bu? Dayah Baru ya, Dayah. Oh, Dayah Baru ya. Indrapuri. Oh, Indrapuri. Berarti memang di sana banyak kerajinan-kerajinan bagus yang dilakukan oleh perempuan Bu ya? Iya. Wah, mantap banget. Ini pas kali nanti. Remaja Putri. Oh iya, mantap banget. Ini nanti cocok banget. Cocok banget dengan diskusi kita sore hari ini, begitu ya. Nah itu dia sahabat DAO Podcast dimanapun Anda berada. Hari ini kita sudah kedatangan Ibu Mutia Azwar, di mana beliau ini pernah menjadi Ketua Pemberdayaan Perempuan Taman Iskandar Muda di Jakarta ya Bu ya? Iskandar Muda. Di Jakarta kan? Ya. Wow, luar biasa itu. Itu gimana Bu ceritanya dulu? Itu tahun kapan ya Bu ya? Tahun berapa ya waktu saya di Jakarta? Udah 4 tahun yang lalu gitu. Oke. Itu kegiatannya seperti apa itu Bu? Kita di pemberdayaan perempuan tuh banyak kegiatan-kegiatan yang untuk memberdayakan kaum perempuan, khususnya ibu-ibu dan remaja putri Aceh ya, ibu-ibu Aceh yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya gitu. Keren banget. Jadi melalui wadah Taman Iskandar Muda inilah kita membuat kegiatan-kegiatan khususnya untuk kaum perempuan Aceh. Betul. Karena Taman Iskandar Muda itu merupakan jendela Acehnya kita di sana. Jadi kalau ada tamu-tamu ataupun wisatawan belum sampai ke Aceh, mereka tanya dulu di Taman Iskandar Muda. Apa ya kalau kita datang ke sana tuh, apa yang ingin kita lihat, kemana kita akan jalan. Jadi kita beri ketahuan melalui Taman Iskandar Muda gitu. Jadi mereka mungkin bisa melihat. Jadi kita juga di sana bisa menampilkan berbagai macam kerajinan Aceh kita di sana, memperkenalkanlah sebelum mungkin mereka datang ke Aceh. Wow, seru banget. Dan itu dikerjakan oleh perempuan Bu ya? Iya, perempuan ya, di sana kita. Jadi mereka merasa seperti di Aceh kembali gitu. Walaupun kita mungkin jauh dari perantauan, tapi mereka merasa seperti di daerah sendiri. Wah, luar biasa. Nah, Ibu juga saya dengar juga pernah membantu Ibu Adi Yudhoyono di posisi ini ya, Sekretaris Solidaritas Kabinet Indonesia Bersatu. Wow, itu berapa tahun itu Bu? Waktu itu ada 4 tahun juga. Semasa waktu suami bertugas di sana, diberi amanah di sana. Mungkin karena waktu itu ya, waktu masa tsunami, beliau Ibu Adi datang ke Aceh. Waktu itu kebetulan suami waktu itu PJ Group ke sana, di sini di Aceh. Saya dipercayakan oleh Ibu Ani waktu itu mengkoordinir ya bantuan-bantuan, kemudian mencari lahan untuk dibuat rumah singgah ataupun rumah bantuan untuk janda-janda yang belum punya rumah karena korban tsunami. Banyak sekali. Jadi saya mencarilah benar-benar ibu-ibu yang betul-betul mereka tidak punya rumah, kita tempatkan. Waktu itu saya cari lahannya gitu, dan Ibu Ani membantu rumah-rumah di sana. Mungkin karena dari situ melihat saya sungguh-sungguh ya membantu, karena ini kan saudara-saudara kita di Aceh. Saya harus bantu mereka yang tidak punya rumah ya. Apalagi mereka nggak ada punya keluarga lagi, tinggal sebatang kara gitu ya. Saya tempatkan, mereka sangat senang sekali, dan Ibu Ani sangat senang sekali waktu itu melihat bahwa bantuan itu tepat sasaran. Karena kita juga membuat pelatihan di situ, bukan hanya membantu rumah, juga pelatihan seperti apa itu Bu? Pelatihan kerajinan tangan, kita buat untuk kemudian kuliner dan macam-macam lah yang khas ke Aceh. Ya, sampai kita dibuat pameran di Aceh, dipanggil ibu-ibu ini yang tinggal di rumah-rumah yang bantuan Ibu Ani. Nah, bahkan kita bergabung dengan beberapa barak khusus, kita ambil perempuan-perempuan
yang tidak terkena tsunami, daerah yang tidak terkena tsunami, kita bawa ke Jakarta. Saya bawa ibu-ibu ke sana. Oh iya Ibu. Kita buat suatu pameran. Oh, wow, sangat senang sekali. Luar Itu biasa. habis semua pameran kita dibeli semua. Wow. Karena mungkin mereka masyarakat kita yang di sana, apalagi masyarakat kita yang di luar tuh sangat simpatik kali dengan kita Aceh pada waktu itu. Betul, ya. betul. Jadi apa yang kita bawa ke Jakarta semuanya habis. Habis semuanya ya, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Itu juga. Dan mereka sangat semangat semua ibu-ibu Betul. kita di sini. Nah ya. itu dia yang pengen kita tonjolkan di pembahasan kita hari ini ya, sahabat Dewa Podcast, tentang pemberdayaan perempuan. Nah ini memang sangat menarik nih. Kalau kita ngobrolin perempuan ya Ibu, kayaknya memang ini sedang isu yang marak-maraknya ya. Pemberdayaan perempuan, emansipasi wanita, kesetaraan gender, itu adalah isu yang sepertinya memang sedang digandrungi oleh anak muda, Gen Z segala macam Bu ya. Nah Ibu nih, kita berbicara tentang pemberdayaan perempuan ya. Kita tahu sendiri nih Bu, di Aceh khususnya banyak banget kita mendengar atau memang fakta sejarah perempuan Aceh yang hebat-hebat. Tapi kalau untuk di zaman saat ini nih, menurut Ibu gimana sih pemberdayaan perempuan di Aceh? Alhamdulillah saya lihat sekarang pemberdayaan perempuan di Aceh sudah mulai maju gitu ya. Ya walaupun sekarang kan kita Aceh ini kan dengan berlakunya syariat Islam, itu sebenarnya tidak membatasi perempuan kita untuk bergerak. Sepakat tidak terbelenggu dengan syariat Islam. Tetapi kita harus sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Apalagi dulu kita kan perempuan-perempuan Aceh itu perempuan yang hebat dengan pejuang-pejuang Serikandi Aceh dulu. Betul. Di Malahayati apalagi. Jadi panglima perang. Iya, panglima perang. Mereka memang terdepan semuanya perempuan Aceh. Ya pada takutlah kalau perempuan-perempuan di depan, jadi garda terdepan kita perempuan Aceh. Kenapa sekarang tidak? Kita kembali ke sana lagi dengan semangat kita kepada nenek-nenek kita yang dulu kita bangkit kembali. Jadi mungkin sekarang inilah melalui pemberdayaan perempuan mungkin yang sekarang, maka saya tergerak ya di bidang pemberdayaan perempuan itu untuk membantu kita kepada masyarakat, adik-adik remaja kita yang di daerah terpencil. Apalagi saya senang sekali itu jalan daerah terpencil. Itu perlu perhatian lebih ya Bu ya. Lebih kita ya. Kita melihat bagaimana perkembangan sana ya. Jadi itulah saya senang itu pergi baik itu melalui waktu masih aktif PKK-nya, Dekranasnya kita melihat peluang-peluang. Karena perempuan-perempuan Aceh itu perempuan-perempuan yang sangat hebat sekali. Betul. Cuman mungkin karena belum tersentuh ya mungkin aktivitas kegiatannya di daerah-daerah kurang promosi sebenarnya kita. Nah stimulus itu penting dan saya kira ini tidak terlepas juga dengan kebijakan politik. Ini saya dengar Ibu juga mau terjun nih di bagian legislatif ya, caleg nih. Apa sih yang membuat Ibu yang terdorong hingga Ibu pengen mencalonkan diri juga? Sebagai perempuan nih Bu? Iya, sebenarnya ini saya diminta oleh partai ya, supaya partai untuk membantu suara perempuan gitu ya. Kemudian juga saya lihat teman-teman saya banyak yang mendukung ya selama ini. Bu Mutia kenapa sih nggak ikut yang lebih lagi? Walaupun selama ini mungkin saya banyak bergerak di bidang perempuan, kegiatan-kegiatan perempuan gitu ya. Kenapa sih Bu nggak ini lebih? Ini ada kesempatan juga sebenarnya nih ya. Ya semuanya juga karena Allah SWT. Saya ini karena Bismillah, karena Allah juga semuanya. Saya pikir kenapa saya nggak ikut aja gitu ya. Akhirnya karena suami juga mendukung, yang mendukung. Banyak gitu. pihak yang mendukung ya Bu ya. Luar gitu biasa. Ya. Timbul pula semangat saya gitu ya. Jadi dengan ini juga setidaknya bisa mewakili suara perempuan-perempuan lain ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, saya niat yang baik gitu aja dia. Luar biasa. Mudah-mudahan kalau Allah meridhoi kita akan berbuat yang lebih baik lagi. Kalau tidak meridhoi mungkin saya ditempatkan, mungkin Allah menentukan tempat yang lebih baik lagi bagi saya. Yang penting saya bisa bermanfaat. Baik di rumah juga gitu. Saya bisa bermanfaat untuk anak-anak, keluarga, itu yang paling utama. Betul. Tapi ini menarik ya Bu ya. Memang kalau Ibu sendiri yang ingin mencalonkan diri di legislatif seperti itu sebagai perwakilan suara para perempuan di bahasanya politik seperti itu. Ibu juga seorang istri nantinya, seorang ibu. Ini saya lihat sepertinya perempuan bisa mengemban banyak peran sepertinya ini. Iya, perempuan memang hebat. Dia bisa di semua sektor bisa. Betul ya Bu ya? Keren banget sih perempuan itu. Baik jadi ibu rumah tangga, mendidik anak-anaknya, bekerja di luar juga bisa, semuanya bisa. Ini laki-laki kira-kira bisa nggak ya?
mengemban peran ganda ini. Bisa kalau kita semua kita bisa merangkap semua. Sambil masak kita juga bisa ini anak-anak ya, bisa mendidik anak-anak. Betul. Yang paling penting pendidikan ini adalah kaum perempuan. Betul. Madrasatul Ula. Kita merupakan madrasatul ula bagi anak-anak. Pendidik pertama di keluarga. Betul. Apalagi pendidikan agama itu agama sangat utama sekali itu pada anak. Iya. Nah, itu juga bisa kita tarik bahwasannya memang mungkin banyak sekali kelompok-kelompok tertentu yang menganggap bahwasannya dengan adanya syariat Islam di Aceh, mereka mengatakan perempuan malah terkekang di Aceh. Ini adalah sebagai bukti ibu sebagai perempuan ingin mencalonkan diri di politik. Banyak sekali perempuan-perempuan Aceh yang hebat-hebat, yang berkarir gitu Bu ya. Tapi memang adanya syariat ini mengajarkan kita untuk tunduk tetap di koridor ya Bu ya. Kita sesuai dengan agama kita. Itu yang membuat kita lebih hebat perempuan Aceh. Nah, luar biasa. Walaupun kita berkarya di luar ya, tapi kita akan kembali ingat ya pada agama kita. Betul. Bahwa sehebat-hebatnya perempuan tetapi adalah yang menjadi imam kita adalah suami laki-laki ya Bu ya. Laki-laki kita harus kita perhatikan. Betul. Sehingga kita juga komunikasi sama anak-anak terbuka, tapi kita juga tetap bisa beraktivitas di luar. Betul. Itu ya. Jadi kita tidak dengan syariat kita tidak ada kata terbelenggu untuk kita perempuan harus berkarya ya, harus maju, itu tidak ada. Jadi kita memang harus berbuat yang terbaik gitu ya. Kita bisa membantu kaum perempuan seperti saya katakan tadi ya, mungkin melalui kita nanti kita bisa ke daerah-daerah yang tidak terjangkau perempuan-perempuan. Sebenarnya banyak sekali di daerah terpencil yang tidak terjangkau perempuan kita yang harus terutama pendidikan ya, anak-anak kita. Karena perempuan ini yang paling utama itu adalah pendidikan ya. Betul. Ibu itulah kalau dia tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak karena dari awal dari dasar itu bagaimana dia bisa generasi ke depan itu. Nah, memang pemberdayaan perempuan ini Bu, yang Ibu sampaikan tadi, pendidikan gitu kan, berarti memang kita perlu fokuskan ya Bu ya, pemberdayaan perempuan dari bidang ekonomi, kemudian dari segi pendidikan juga. Benar. Edukasi ini yang mungkin bisa kita sama-sama sebarkan ya Bu ya. Benar. Ya, saya itu tujuan saya. Insya Allah kalau Allah meridhoi nanti mungkin program ke depan mungkin dengan saya nanti. Mana tahu ya Allah meridhoi ya. Itulah saya ingin kembangkan pada ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga itu saya ingin ini ibu-ibu yang di daerah-daerah terpencil ya, meningkatkan ekonomi keluarga, bisa buat usaha kecil-kecilan yang nggak mesti dia beraktivitas di luar. Ya bisa di rumahnya. Sekarang kita lihat banyak kan di usaha-usaha home industry, dia buat hasil-hasil kerajinan di rumah, buat hasil kuliner di rumah. Sekarang kan sudah macam-macam, udah melalui online, macam-macam udah mudah gitu ya. Tapi tetap beraktivitas, dia tetap di rumah bisa membimbing anak-anaknya, ya. Bisa jadi ustazah di rumah membimbing ngaji anak-anaknya bersamanya. Jadi nggak mesti harus keluar rumah. Tapi itulah kita berikan pendidikan di rumah. Ya di samping dia juga bisa membantu ekonomi keluarga. Ya, untuk anak. Edukasi ini penting ya Bu ya, bahwasannya memang terkadang ada gerakan-gerakan tertentu yang menuntut adanya kesetaraan atau hak bagi perempuan. Tapi bisa kita tarik garis yang di sini adalah bukan menggantikan posisi laki-laki tapi kita menuntut kesetaraan dalam kesempatan Bu ya, kesempatan benar. Untuk berkarir seperti itu. Tidak dibatasi. Betul, ya. Jadi itu yang bisa kita tegaskan Bu ya, bahwasannya perempuan ini bisa berdikari, bisa berdaya, memberikan kontribusi ya untuk keluarga, kenapa tidak gitu ya. Jadi sama-sama lah, jadi saling suami istri itu juga harus saling hormat sama istrinya juga, memberi kesempatan. Yang penting kita tahulah kaedah-kaedah Islam harus kita jalankan dalam rumah tangga itu. Nah, itulah pentingnya ya. Pengertian itu semuanya saling. Dengan karakter wanita Aceh yang berani ya Bu ya. Dengan adanya syariat maka tetap sesuai koridor. Kita kembali ke agama. Jadi sebenarnya sangat baik sekali dengan ada syariat Islam kita ini. Kita kembali lagi ke Aceh ini ya. Kita sebenarnya dikasih kesempatan yang sangat luas, tetapi kita perempuan-perempuan Aceh kembali lagi gitu ke agama lagi. Itu yang paling utama sekali. Nah, Ibu tadi sendiri sudah sampaikan juga bahwasannya Ibu udah sempat nih datang ke beberapa tempat melihat bagaimana mereka membuat kerajinan seperti itu kan. Nah, kita memang melihat ada beberapa yang mungkin tidak tersalurkan dengan baik. Kira-kira kalau misalnya menurut Ibu, apakah mereka-mereka ini harus tersentuh dengan apa lagi nih Bu? Apakah mungkin bentuk pelatihan? Seperti apa Bu kira-kira? Benar. Ada beberapa daerah industri gitu ya, desa-desa itu yang mungkin mereka tuh kenapa tidak bisa berkembang, mungkin kurang promosi, mungkin mereka itu menganggap bahwa setelah mereka bekerja, biasanya saya melihat itu ada berapa daerah industri itu pengrajin-pengrajin situ diminta untuk membuat, kemudian dia berhenti karena mungkin
nggak datang lagi yang ini untuk membelinya. Jadi dia akan beralih pekerjaan yang lain lagi. Itu yang kasihan sekali, makanya kita perlu ada binaan dari dinas, perindah, koperasi untuk membina mereka. Jadi hasil kerjaan itu bisa diambil langsung oleh. Jadi jangan mereka hanya hanya buat sesaat aja gitu. Setelah itu mereka lepas. Jadi kasihan tidak dibina secara terus menerus. Betul. Nah, jadi itu yang kasihan sekali. Jadi perhatian iya, benar sekali. Kita buat pelatihan, tapi mereka ikut pelatihan. Tapi setelah itu hilang, mereka tidak serius. Makanya harus ada pembinaan dari awal sampai mereka sampai hasilnya juga diambil, gitu kan, hasilnya juga terus nanti bisa dipasarkan hasil-hasil karya mereka itu. Tapi menurut saya Bu, kalau misalnya saya boleh sedikit ini Bu ya, melihat kelas balik bahwasannya mungkin peran ini tidak hanya kita sebagai perempuan saja. Ya Bu ya, laki-laki juga harus mendukung program-program ini Bu ya. Pastilah, haruslah. Supaya perempuan yang memang turut ikut serta seperti Ibu katakan ya, terjun tapi tidak ada kelanjutan, harus ada laki-laki yang juga mendukung program-program ini ya. Jadi ini harus saling berkesinambungan Bu ya. Betul. Ya, kan di balik laki-laki yang hebat pasti ada perempuan yang hebat yang mendampinginya. Di samping perempuan hebat juga ada laki-laki juga yang hebat kan, yang selalu memberikan masukan apa-apa yang perlu dia berjalan ke depan yang lebih baik lagi, pastilah dituntut oleh suaminya. Betul. Iya Bu ya. Nah ini Bu, kalau misalnya bagaimana pendapat Ibu ya, kalau pemberdayaan perempuan itu malah katanya untuk ngeeksploitasi perempuan. Kita banyak nih Bu nemu di lapangan kan, perempuan-perempuan yang mungkin menjadi tulang punggung keluarga. Kemudian ada perempuan-perempuan mungkin menjadi pekerja seks komersial karena tuntutan tidak adanya lahan pekerjaan, yang dia dikirim menjadi TKW di luar daerah, yang akhirnya jauh dari keluarga, meninggalkan anaknya di rumah. Ini kan jadi peran fungsinya sangat menimbulkan ketidakseimbangan Bu ya. Amat disayangkan akhirnya dengan hal-hal demikian perempuan-perempuan yang berdaya ini secara ekonomi tapi tidak berdaya dengan di rumah gitu. Bagaimana ini Bu menurut Ibu ya? Itulah perlunya ada ketahanan keluarga. Betul. Konseling kita berikan kepada saudara kita mungkin yang bekerja di luar. Ya, bagaimana mereka menghadapi jadi mereka sudah siap kalau mereka kerja di luar di mana ya. Agama yang paling utama sekali tadi. Kembali lagi Bu ya. Nah, jadi nilai-nilai agama, keimanan itu sangat harus. Jadi walaupun mereka dimanapun berada, tetapi kalau mereka udah punya agama yang kuat, pasti mereka bisa memfilter mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu ya. Jadi sebenarnya berpulang kembali kepada masing-masing itu. Iya ya Bu ya. Jadi ya itu dia harus mempersiapkan lah kalau mereka kerja di luar gitu ya. Cuman Bu, ini kan yang menjadi permasalahan mungkin sebuah peraturan tentang, kita sudah banyak mungkin mendengar adanya kebijakan-kebijakan tentang perlindungan perempuan seperti itu Bu ya. Tapi tentang adanya aturan yang mendasar mengenai mungkin lapangan pekerjaan seperti itu. Ibu tadi sempat sampaikan adanya pemberdayaan ekonomi. Ini seperti apa sih Bu menurut perspektif Ibu ya? Untuk memperdayakan ekonomi itu apakah hanya membuka usaha atau sebenarnya memang harusnya pemerintah sendiri yang memangku kebijakan itu harus menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar tidak ada ketimpangan berbentuknya seperti ini Bu? Saya rasa sekarang ini kalau kita mengharap terus kepada pemerintah juga, jadi kita memang harus sendiri ya. Inovasi ya Bu ya. Inovasi sendiri ya, kita seperti tadi saya katakan kita membuka usaha-usaha sendiri. Tetapi memang perlu juga ada yang masih usaha kecil, ada pendampingan. Kan dari yang kecil kita jadi yang besar. Betul. Tapi seriuslah kerjanya serius, benar-benar sampai bisa jadi besar. Dan memang perlu ada pendampingan dari pemerintah perlu. Mungkin nanti ada yang perlu ditampilkan hasil-hasil mereka itu memang harus ada pendampingan dari pemerintah yang harus diperhatikan. Tetapi kita harus mempunyai sendiri. Berarti memang inovasi itu harus betul, apalagi dengan zaman sekarang yang era digitalnya sangat maju ya Bu ya. Banyak sekali karya-karya kita yang nggak mesti harus dengan pemerintah kan. Kita nggak bisa mengharapkan 100% kepada pemerintah. Jadi harus kita sendiri ya berjuang. Nah sejauh ini yang Ibu temukan di lapangan mungkin perempuan yang berdaya ini ya, yang keren, yang berinovasi begitu. Apakah mereka ini sudah siap nih menghadapi pergempuran inovasi sana sini yang memang sekarang semuanya sedang bersaing ini Bu? Benar. Insya Allah saya pikir kalau kita punya semangat yang tinggi, tadi insya Allah semua bisa kita atasi bersama-sama. Luar biasa. Kembali tadi kita, apalagi kita di Aceh ini ya, tadi saya bilang syariat itu lebih leluasa sekali kita. Yang penting kita bekerja sesuai dengan koridor kita. Koridor syariat ya Bu ya. Apalagi sekarang ini kan kita dengar kemarin yang syariat Islam itu
nggak boleh masuk kan bank bank syariah itu luar biasa. Saya mungkin juga kita ibu rumah tangga sangat kesel juga berapa hari waktu itu kan nggak bisa kita ambil uang di bank itu. Kerasa banget Bu ya. Kerasa banget. Jadi memang syariat ini banyak yang nggak seneng. Sebenarnya ada banyak yang di Aceh kita tidak boleh berjalan syariat ya ada pihak-pihak yang tidak senang. Betul. Tapi kita harus perjuangkan, harus tetap ada. Tetap perjuangkan. Perempuan yang juga memperjuangkan syariat ya Bu ya. Harus tetap ada. Jadi kita usahakan jangan sampai ada seperti dulu lagi ya bank-bank konvensional kita tetap aja bukan syariahnya itu, bukan banknya itu yang salah. Mungkin itu karena kemarin itu ada sistemnya kan. Mungkin ada hacker mungkin ada hacker yang tidak senang ya diganggunya lah ini kita. Apalagi BSI ini kita belum punya internet tersendiri. Masih gabung dengan yang lainnya. Tapi kita orang Aceh jangan sampai kenapa jadi ikut terpancing dengan kenapa ya BSI ini di Aceh ini terganggu gini-gini. Jangan sampai kita terkecoh dengan berita-berita seperti itu. Bukan banknya yang salah, tapi sistem yang itu masalah. Berarti Ibu selaku perempuan yang juga ingin adanya syariah Islam itu harus syariah Islam, apalagi sistem keuangan syariahnya tetap berjalan Bu ya. Tetap berjalan di Aceh ini. Kita nggak sama dengan daerah lain kita. Itulah yang membedakan kita ya. Pendidikan juga kita sebenarnya selama ini pendidikan kita ini masih sama dengan daerah lain. Padahal kita yang paling utama itu kan ada syariat itu pendidikan itu kan di bidang agama akhlak itu paling nomor 1 tuh. Agama itu yang harus dibedakan di kurikulum daerah lain itu. Saya lihat itu masih ada kurikulum yang sama dengan daerah lain. Itu harus dibedakan. Kita pendidikan akhlak itu paling utama. Pendidikan akhlak Bu ya. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Itu paling itu hal yang penting ya. Ibu itu kan Lampung itu ya, Madrasatul itu ibu pendidikan pertama dalam keluarga itu ibu. Luar biasa. Nah Ibu, kalau misalnya menurut Ibu nih, kalau kita melihat peran perempuan sebagai bargaining position, posisi yang memang sentral seperti itu, apakah menurut Ibu setuju perempuan itu harus menjadi posisi yang sentral dari segi pemerintahan, pendidikan, atau malah sebenarnya perempuan cocoknya menjadi pendamping saja, tapi tetap ada pergerakan yang dominan. Seperti apa menurut Ibu? Perempuan tuh nggak mesti harus sebagai pendamping, dan dia bisa lebih hebat mungkin di segi karir daripada suaminya. Tapi itu tadi kembali ya, sehebat-hebatnya perempuan, tapi kok di rumah tangga tetap suami jadi imam kan? Iya betul. Kalau di luar nggak ada masalah saya. Suami saya juga saya beraktif di pegawai negeri. Bahkan saya ikut penyuluh pertanian saya. Penyuluh. Gimana tuh Bu ceritanya? Saya di Jakarta tuh sebagai penyuluh pertanian deh. Jadi saya ini sudah biasa masuk ke desa-desa terpencil, penyuluh petani-petani di desa gitu. Itu mungkin pekerjaan sangat mulia bagi saya. Saya bisa ketemu langsung dengan masyarakat di bawah, seluruh masyarakat yang butuh lah mungkin perhatian kita gitu di sana ya. Jadi suami sangat senang sekali melihat aktivitas saya sebagai penyuluh. Jadi dia memberikan dukungan yang sangat besar sekali. Yang penting saya pulang ke rumah kembali kepada suami. Kewajiban sebagai istri tetap terpenuhi. Walaupun saya berada dimanapun, tetap monitor kepada keluarga, membina anak-anak itu paling utama kali ya, kita menjaga keutuhan keluarga yang paling utama. Bu, tapi kalau misalnya nih Bu ya, banyak sekali kadang ada posisi-posisi perempuan yang tidak benar-benar maksimal di rumah, misalnya sebagai contoh mungkin dia sangat aktif di luar begitu Bu ya, kemudian di rumah tidak maksimal, waktu dengan anak tersita seperti itu, dia dari pagi sampai sore mungkin, kemudian banyak sekali peran-peran yang timpang akhirnya begitu. Bagaimana menurut Ibu tentang ini? Karena justru ini menjadi dilema banyak ya Bu ya. Ada memang perempuan yang ingin menjadi wanita karir, tapi yang di posisi wanita karir rasanya ingin sekali bisa posisinya penuh full time menjadi ibu rumah tangga. Ini gimana untuk menghadapi ketimpangan itu Bu? Itulah mungkin karena kurangnya komunikasi, efektivitas waktu mungkin ya dengan keluarga. Walaupun dia sesibuk di luar, mungkin dia sempat hanya 5 menit aja telepon anaknya, komunikasi dengan anaknya di mana. Itu sudah merupakan suatu waktu yang sangat berharga sekali. Yang penting ada perhatian, komunikasi dengan keluarga, bisa membagi waktu lah. Kita kan perempuan hebat, semua bisa kita bagi. Jadi saya pikir kembali kepada masing-masing dan kembali juga kepada agama gitu ya, kepada agama kita. Jadi
saya rasa kalau kita bisa membagi waktu, insya Allah pasti bisa komunikasi terbuka kepada suami dan anak, saya rasa semua bisa berjalan. Nah itu dia yang ingin kita sampaikan juga, berarti peran pemberdayaan perempuan ini tidak hanya si perempuannya Ibu ya, betul. Tapi laki-laki juga harus mendukung, seperti itu. Saling mendukung. Ini bagaimana Bu dengan pendapat Ibu tentang perempuan yang saling menyikut-nyikut, saling bunuh karakter? Ini sesama perempuan kadang ada juga nih Bu yang kayak gini Bu. Ini gimana gitu, nih? Jadi kita perempuannya sebenarnya lawan kita bukan hanya laki-laki ya, sesama perempuan juga gitu ya. Tapi kita jangan begitu lah. Betul. Kita tetaplah harus saling bergandengan gitu, ya. Kita kan bergandengan sama perempuan, kita harus saling mengingatkan, menasehati, nggak ada masalah. Kita tidak boleh bersaing. Betul. Bersanding, harus bersanding ya Bu ya. Sama-sama kita maju gitu kan. Yeah. Kita enak semua berjalan. Sekarang zamannya kolaborasi Bu. Iya kan? Iya betul. Jadi nggak ada kita jangan punya pikiran-pikiran yang negatif lah, harus sama-sama kita berjuang. Betul. Karena semua tujuan kita kan ke sana ya. Tujuan kita hidup kita kan ke sana semua. Betul. Jadi kita semua niat kita lillahi ta'ala, semua karena Allah. Semua karena Allah. Insya Allah kok kita niat kita semua, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita. Luar biasa. Nah kalau menurut Ibu nih ya, apa sih harapan, pesan Ibu untuk perempuan Aceh, untuk pemberdayaan perempuan baik dari sistem politik, pendidikan, bahkan ekonomi? Harapan Ibu sebagai seseorang yang mungkin akan terjun ke politik juga seperti apa? Ya, perempuan Aceh itu harus tetap bersemangat ya. Semangat pahlawan kita dulu seperti Cuk Nadin. Harus kita bangkitkan kembali. Kita bisa, perempuan Aceh adalah perempuan-perempuan yang hebat. Bukan dari nilai pendidikan juga, agama juga yang paling utama sekali. Itu yang harus dijaga sekali. Berarti memang mau sehebat apapun perempuan, yang bikin tunduknya itu agama Bu ya? Agama, kembali lagi kepada agama kita semuanya. Betul. Karena katanya Bu, perempuan kalau udah bisa semua nggak tunduk lagi sama laki-laki. Menurut Ibu benar nggak tuh? Biar sahabat Deo Podcast yang mikir sendiri ya Bu ya. Memang insya Allah memang dengan bagaimanapun peran perempuan, hebatnya dia di karir, hebatnya dia menjadi ibu rumah tangga, hebatnya dia dimanapun, tetap yang penting agama itu menjadi pondasi utama dalam pergerakannya Ibu ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu sama-sama. Sudah berdiskusi bersama kita. Apalagi peran pemberdayaan ya, yang insya Allah anak-anak Aceh, wanita Aceh itu semakin berdikari, makin berkarya dan berdaya secara ekonomi, pendidikan dan budaya. Insya Allah ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu sudah bersama kami. Terima kasih juga untuk sahabat Deo Podcast dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk terus ya saksikan YouTube Deo Podcast ya. Setiap minggu insya Allah kita akan menampilkan untuk Anda semua, dan insya Allah ke depan akan ada lagi narasumber yang baru-baru akan hadirkan untuk Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan share YouTube Deo Podcast. Kita akhiri dulu. Saya Safer pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.